Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak solehku di rumah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat dengan sub pembelajaran operasi hitung bilangan bulat, dan kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian adapun KD-nya yaitu yang pertama 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian pada KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Yang kedua, siswa mampu menghitung atau mencari operasi penjumlahan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, siswa mampu memahami operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir, siswa mampu menghitung atau mencari operasi pengurangan bilangan bulat negatif. Jadi, inilah pemaparan tentang KD, materi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi untuk lebih lanjut silahkan anak-anakku simak video berikut ya. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contoh 4 ditambah 5. Ada garis bilangan dimulai dari angka 0. Udin berdiri di titik 0, kemudian melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Empat langkah ke depan sehingga berada di titik 4. Kemudian melangkah ke depan sejauh 5 langkah. Sehingga posisinya sekarang berada di 9. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap jika menggunakan garis bilangan. Jadi 4 ditambah 5, 9. Contoh yang kedua, 9 ditambah negatif 6. Langkah 1, positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Kemudian langkah kedua, bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi 9 ditambah negatif 6 sama dengan positif 3. Jadi untuk positif maju dan negatif mundur. Dan apabila diingatkan kembali, operasi penjumlahan tetap menghadap ke arah yang tetap. Contoh yang ketiga, negatif 8 ditambah 4. Langkah pertama, bilangan negatif 8 mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Selanjutnya, bilangan positif 4 maju 4 langkah ke depan, sehingga hasilnya negatif 4. Diingatkan kembali, untuk penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Apabila ada bilangan positif, maka maju, melangkah maju. Apabila bilangan negatif, maka mundur, melangkah mundur. Diingat ya. Contoh yang ketiga, negatif 7 ditambah negatif 3. Langkah pertama, negatif 7
artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0, sehingga posisinya berada di negatif 7. Langkah kedua, bilangan negatif 3. Bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang dengan menghadap pada arah yang tetap karena operasi hitungnya penjumlahan. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Soal berikutnya pengurangan bilangan bulat. 9 dikurangi 6. Positif 9 berarti maju 9 langkah ke depan dari 0. Langkah kedua, positif 6 berarti maju 6 langkah ke depan dari 9 setelah berbalik arah. Sehingga posisinya sekarang di titik 3. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Diingat kembali untuk operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sedangkan penjumlahan tetap menghadap pada arah yang sama atau tetap. Contoh yang kelima, 4 dikurangi negatif 5. Langkah yang pertama, bilangan 4 atau positif 4 maju 4 langkah ke depan dari 0. Karena operasi hitung pengurangan, maka berbalik arah dari langkah pertama. Kemudian negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang sehingga sekarang berada di titik 9 positif. Jadi 4 dikurangi negatif 5 sama dengan positif 9. Contoh yang keenam, negatif 7 dikurangi 3. Langkah yang pertama, bilangan negatif 7 berarti mundur 7 langkah ke belakang dari 0, sehingga posisinya di negatif 7. Langkah kedua, dikurangi positif 3, artinya maju 3 langkah ke depan setelah berbalik karena pengurangan. Sehingga posisinya berada di negatif 10. Jadi negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. Soal yang ketujuh, negatif 8 dikurangi negatif 4. Negatif 8 berarti bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Langkah kedua, karena pengurangan, maka berbalik arah terlebih dahulu. Kemudian negatif 4 artinya mundur 4 langkah dari angka tersebut. Sehingga negatif 8 dikurangi negatif 4 hasilnya negatif 4. Diingat ya anak-anak, penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tanda positif berarti maju dan tanda negatif berarti mundur. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami ya. Kalau belum paham, boleh diulang kembali video. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi pada video pembelajaran tadi ya. Amin. Dan tetap semangat di rumah. Oke? Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.